Dalam rumah Bapa di sorga, disitulah tempat kelak kami dikumpulkan bersama. Kami kembali bersekutu, kami kembali berjumpa dengan orang-orang yang Tuhan sudah panggil, orang-orang yang kami kasihi dan yang akan dipanggil, dan juga termasuk diri kami saat kami dipanggil dalam rumah Bapa di sorga. Ya Tuhan, saatnya kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kiranya kami, berikanlah kami pengetahuan dan pengertian yang benar, sehingga setiap kami sungguh-sungguh diberkati dan diteguhkan, dihiburkan oleh setiap kebenaran perkataan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyambut kebenaran firman-Mu di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, mari kita bersama-sama membaca bagian firman Allah 2 Korintus pasalnya yang kelima ayatnya yang pertama. 2 Korintus pasalnya yang kelima ayatnya yang pertama. Kita baca secara bersama 2, 3. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Sekali lagi saya baca untuk kita semua. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Dan demikianlah bagian firman. Berbahagialah kita sekalian yang bersama-sama terhimpun dalam persekutuan ibadah syukur keluarga pada sore hingga malam hari ini. Firman ini dalam satu tema dimotivasi oleh pengetahuan. Sekali lagi, dimotivasi oleh pengetahuan. Saudara-saudara, pagi hari tadi juga kami menerima berita duka karena yang meninggal itu adalah orang tua rohani kami atau orang tua rohani saya. Jadi di masa SMA dulu dalam suatu pelayanan keluarga itulah atau bapak dan ibu pendeta yang Santius Tulai yang pernah datang KKR di tempat ini, yang membimbing, yang mengarahkan, bahkan sampai akhirnya yang mensponsori di saat kami kuliah atau di saat saya kuliah. Jadi sangat dekat, sangat baik, bahkan sampai melekat panggilan Oma Jojo. Jadi karena memang Oma dan Opa Jojo belum punya anak, belum punya cucu secara langsung, tetapi karena Jojo dianggap cucunya. Nah, Bapak Ibu Saudara, sehingga meninggal pagi hari dan kemudian jam 3 sore tadi saya mengikuti ibadah pemakaman melalui Zoom. Jadi dimakamkan, dikremasi. Ya, setelah dikremasi dan mungkin besok akan dilaksanakan pemakaman abu jenazah. Masih muda, lebih muda dari Ibu Yuliana yang sudah meninggal ini. Tetapi itulah kehendak Allah, itulah ketetapan Allah kepada masing-masing kita. Saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, dimotivasi oleh pengetahuan. Maksudnya adalah seberapa dalamnya, seberapa besarnya sebetulnya pengetahuan yang kita miliki, pengetahuan yang saya dan saudara miliki dalam hidup ini, sehingga ketika kita diperhadapkan dengan situasi,
ketika kita diperhadapkan atau mengalami duka cita di saat orang-orang yang kita kasihi itu meninggal, maka kita tidak akan seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, yang disebutkan dalam kitab Tesalonika, berduka cita seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, yang tidak mempunyai pengharapan dalam Allah, karena mereka berduka cita berkepanjangan, mereka berduka cita terlalu lama, seolah berakhirlah seluruh kehidupan ini. Nah, saudara-saudara, maka sekali lagi betapa pentingnya kita memiliki pengetahuan tentang bagaimana sesungguhnya kehidupan orang-orang yang telah meninggal. Apakah ini sesuatu hal yang rahasia? Bukan. Tentang bagaimana kehidupan dan keberadaan mereka. Kalaulah kita dan saya benar-benar menjadi orang yang mendalami firman Tuhan, maka tidak ada yang rahasia lagi, tidak ada yang tersembunyi bagi orang-orang percaya, karena semua itu sesungguhnya telah disingkapkan, telah dibukakan, sudah diwahyukan oleh Allah itu sendiri. Bagaimana kasus yang menimpa antara orang kaya yang mati dan Lazarus yang miskin. Nah, betapa jelas di situ bagaimana kondisi, bagaimana keberadaan mereka masing-masing. Nah, oleh karena itu saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, mari saya kembali mengajak kita untuk memperhatikan bagian firman Allah ini. Nah, perhatikan di sana bagian ini berkata, karena kami tahu. Nah, kata tahu di situ diambil dari kata oida, yang artinya memahami dan mengerti. Memahami dan mengerti. Nah, ketika saya dan saudara betul-betul memahami dan mengerti akan firman Allah, ketika saya dan saudara betul-betul menjadi orang yang memahami dan mengerti tentang perjalanan hidup kita, baik sekarang ini dan nanti, nah ini yang akan membuat kita menjadi orang yang teguh, menjadi orang yang kuat, bahkan dapat menghiburkan diri kita sendiri. Ini banyak orang kan yang tidak mampu atau mampu katakanlah menghibur orang lain, tetapi apakah dia mampu menghibur dirinya sendiri? Dan ini menjadi soal. Nah, ketika kita memiliki oida, kita tahu, kita memahami, kita mengerti betul jalan hidup orang, jalan hidup sesama, jalan hidup orang-orang yang baik yang sudah meninggal beberapa waktu yang silam, orang-orang yang sudah meninggal yang barusan, atau nanti kita sendiri yang mengalami, maka kita akan dapat menghibur diri kita sendiri melalui apa? Melalui kebenaran-kebenaran firman Allah. Jadi ketika firman Tuhan betul-betul kita pahami, nah itulah yang akan menghiburkan kita. Itulah yang akan meneguhkan, menenteramkan diri kita. Saya senang dengan kata-kata Ibu Imelda dalam status FB. Selamat jalan Mama, surga tempat. Begitu tepat, begitu singkat dan luar biasa. Nah, ketika pemahaman ini ada, maka kita bisa berduka, kita bisa meratap, kita bisa menangis, tetapi tangisan dan ratapan kita itu tidak berkepanjangan. Tidak seterusnya dan merasa, wah habislah
Semuanya sudah habis. Seolah dunia sudah runtuh, bumi sudah hancur dan seterusnya. Tidak. Tapi firman Allah, perkataan-perkataan Allah, tuntunan dari firman Tuhan, itu yang menghibur kita. Ketika Patulai menyampaikan suatu sambutan tadi, sebagai suami dia berkata dari sejak tahun 1985 dia mulai memimpin ibadah-ibadah pemakaman, ibadah-ibadah penghiburan. Tetapi dia berkata sekarang inilah bagaimana saya menghidupi apa yang telah saya lakukan, apa yang telah saya sampaikan, penghiburan-penghiburan yang saya sampaikan dan lakukan. Karena dia sudah mengalaminya. Nah saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, oh iya, milikilah pengetahuan, milikilah pemahaman, pengertian yang betul-betul dalam kebenaran firman Tuhan. Kata-kata kami hamba Tuhan, kata-kata gembala sidang, kata-kata manusia itu terbatas, sangat-sangat terbatas untuk menghiburkan keluarga yang berdoa. Tetapi firman Tuhan itu perkataan Allah dan perkataan yang hidup, yang menghidupkan, yang berkuasa. Nah itulah yang melebihi dari kata-kata manusia. Itu yang benar, itu yang baik. Sekalipun jago dan sanggup kita berbicara untuk menghibur orang, tetapi dibandingkan dengan perkataan firman Tuhan jauh lebih punya dampak dalam hidup ini. Itu yang pertama. Jadi pengertian, pemahaman yang baik tentang hal-hal yang tidak kelihatan, ya, hal-hal yang tidak kelihatan. Yang kedua, saudara, kata jika. Nah, dikatakan di sana karena kami tahu bahwa jika. Nah, kata jika di sini, ya, kata jika ini menunjuk kepada waktu. Karena dipakai kata eon. Jika dalam terjemahannya eon. Itu hal waktu. Dan waktu itu adalah ketetapan. Waktu itu adalah menunjuk kepada ketetapan Allah yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi masing-masing kita ini sudah ada waktunya, sudah ada ketetapannya, dan kita tidak bisa kita tidak bisa tawar-menawar dengan Allah. Kita nggak bisa. Kalau memang sudah waktunya, sudah saatnya ketetapan Allah berlaku dalam kehidupan kita, maka bagian kita adalah manut saja, nurut saja, ngikut saja. Nah ini yang agak, karena kata eon, waktu, ya ini yang menunjuk kepada hal yang rahasia. Kalau keadaan orang nggak rahasia lagi, tetapi hal waktu inilah yang dimaksudkan masih rahasia. Karena masih menunjuk kepada ketidakpastian dalam hal waktu. Karena yang tahu hanya Tuhan. Ada orang yang sudah minta Tuhan, ambillah segera hidup saya, tapi juga tak diambil-ambil, tak dipanggil-panggil. Ada orang menurut kasat mata kita sudah sangat-sangat kritis dan sudah sangat setengah mati, enggak mungkin lagi. Tetapi Allah bisa melakukan perkara besar kalau memang bukan waktunya atau belum waktunya. Nah ini, jadi makanya komisi-misi sempat berkata, lah kok masih muda sekali Pak. Terus saya bilang, ya lumayan lah kalau dibanding dengan yang lain. Karena yang lain kan ada yang di bawah 50, ada yang di bawah 40, ada 30-an, bahkan ada anak-anak, ada bayi. Nah, saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, kematian tidak menunggu saudara tua.
Nah, kalau itu jaminan bahwa semua orang setelah tua baru pergi, wah, enak. Masa mudanya dia berkeliaran, tidak apa-apa. Selagi masih kuat dia berkeliaran kemana saja, nggak majid soal. Nanti dekat-dekat sudah tua baru dekat-dekat dengan Tuhan, nggak apa-apa. Tetapi tidak pernah ada jaminan bahwa nanti tua baru saudara dipanggil. Gak ada. Anak-anak Tuhan panggil, remaja Tuhan panggil, bayi Tuhan panggil, oma-oma Tuhan panggil. Dan Tuhan yang menentukan, bukan kita. Kalau Tuhan sudah berketetapan hari ini kita pergi, ya kita pergi. Gak ada lagi tawar-menawar. Tuhan yang kendalikan waktu. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga saudara, kata kema. Nah, kema digunakan kata skenete, artinya tenda. Nah, saudara bayangkan, karena kami tahu jika skenete, jika tenda, jadi tubuh kita ini skenete, tubuh kita ini hanya kema, tubuh kita ini hanya tenda. Nah, ini diambil dari gambaran seorang gembala domba yang menggembalakan domba-dombanya di tempat-tempat khusus. Jadi yang punya pemilik, yang punya domba-domba, dia akan menggiring domba-dombanya ke tempat di mana ada air, di mana ada rumput. Nah, setelah itu ketika di sana si punya yang tuan dari pemilik dari domba-domba itu akan menjaga, akan membangun tenda, bukan rumah. Ya, ingat, dia akan membangun tenda, bukan rumah. Karena dia hanya akan selama rumput masih ada, air masih ada. Setelah itu nanti dipindahkan lagi domba-dombanya ke tempat lain, di mana ada rumput, di mana ada air. Dan seiring ketika memindahkan itu, tenda dibongkar. Jadi hanya tenda, saudara. Hidupmu yang hari ini nampak kuat, nampak segar, masih cantik, masih ganteng, masih cakep. Ada banyak orang yang operasi plastik karena saking mencintai kecantikan dan seterusnya. Tapi apapun wajah dan tampan Bapak Ibu, hanya tenda, hanya kemah, hanya skenete, tidak lebih daripada itu. Maka jangan terlalu bangga ketika saudara punya otot-otot yang kekar. Karena banyak juga otot-otot yang kekar itu akhirnya mati juga, meninggal juga. Jadi tubuh kita ini hanya skenete, tubuh kita ini hanya kemah, tubuh kita ini hanyalah tenda. Artinya saudara, sangat gampang untuk dirusak, sangat gampang untuk dihancurkan. Tidak butuh waktu saudara, tidak butuh 1 minggu untuk menghancurkan tubuh kita ini. Dalam sekejap Tuhan bisa rubah, Tuhan bisa hancurkan, Tuhan bisa bongkar, kembalikan kepada asalnya. Maka kata dibongkar itu dari kata luo, yang artinya dibongkar. Jadi tubuh kita ini dibongkar saudara, dirusak, dikembalikan ke asalnya, debu dan tanah. Nah, kemudian perhatikan kalimat berikutnya, ini yang saya mau katakan lagi. Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga. Jadi perhatikan saudara, ketika tubuh ini yang skenete atau kemah atau tenda ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga. Nah, perhatikan saudara, tidak muncul lagi kata kemah di sana. Jadi tidak dijelaskan bahwa Allah telah menyediakan suatu tempat kemah kediaman. Tuhan tidak menggunakan, firman tidak menggunakan lagi kemah kediaman di surga, tidak lagi. Kenapa?
karena bersifat abadi, dan itu bukan kemah lagi, itu bukan tenda lagi, itu tidak bisa dirusak lagi. Itu sudah memiliki tubuh kemuliaan, itu yang sudah dipulihkan. Itulah yang menjadi tempat yang abadi. Jadi ketika kemah tenda ini, tubuh kita ini dibongkar, lalu Allah menyediakan tempat kediaman di surga, dan bukan lagi kemah, bukan lagi tenda. Maka disebutkan kalimat terakhir di situ, yang tidak dibuat oleh tangan manusia, tapi sepenuhnya dibuat oleh tangan Allah. Karena kalau dibuat oleh tangan manusia, sedapat-dapatnya tetap rusak, tetap bisa hancur. Maka disebutkan sekali lagi, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Jadi Tuhan telah menyediakan tempat kediaman di surga. Itu untuk siapa? Untuk orang-orang yang telah pergi, yang akan pergi, dan yang termasuk saya dan saudara yang akan pergi kelak. Tetapi kita pergi di dalam Tuhan. Perginya harus di dalam Tuhan, bukan di luar Tuhan. Maka itu dalam kitab Wahyu, ketika pemakaman, saya sampaikan firman Allah, mereka beristirahat dari jerih lelah mereka, sungguh kata Roh, dan segala perbuatan mereka menyertai atau mengikuti mereka. Jadi yang mati di dalam Tuhan, sungguh kata Roh, mereka beristirahat. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, pastikan ketika waktu tiba di mana kita harus menghadap dan dimuliakan, dipanggil oleh Tuhan, pastikan bahwa saudara mati di dalam Tuhan. Kalau saudara mati dalam Tuhan, berarti saudara akan menerima tempat kediaman di surga. Jadi tidak berlebihan, dan memang itulah yang benar. Ketika ada orang-orang yang meninggal dalam Tuhan, kita berkata, selamat jalan menuju ke rumah Bapa di surga. Atau kita berkata, sampai jumpa lagi di Yerusalem. Kenapa? Karena itulah kebenaran firman Tuhan. Itulah yang dikatakan oleh firman Allah. Maka keluarga menghubungi saya menyampaikan, Pak, kita buat ibadah syukur. Memang ada sedikit janggal alasannya. Ketika itu Ibu Imelda bilang supaya lurus jalannya, Pak. Ya, dia berkata supaya terbuka lebar dan lurus jalannya. Nah, saya benarkan bahwa nggak ada lagi. Jadi ibadah yang kita lakukan malam ini bukan berarti kita buka pintu lebar buat almarhumah, tidak. Karena memang sudah dia di sorga, dan ibadah yang kita lakukan ini juga tidak mempengaruhi. Artinya bahwa kita tidak mendoakan pun dia malam ini, almarhumah sudah di sorga. Karena itu firman Allah. Dan kalau kita pun mendoakan dia malam ini, tidak mempengaruhi status dia, akan tiba-tiba belum bisa masuk karena masih sempit. Tidak. Karena firman Allah berkata, hari ini juga engkau bersama dengan aku di firman. Jadi saya benarkan. Jadi ibadah yang kita lakukan ini tidak lagi ada istilah supaya lebar jalannya, supaya bisa masuk. Tidak. Kita hanya mau mengatakan bahwa syukur atas penyataan Tuhan, karena kematian orang percaya adalah penyataan kuasa Allah yang sempurna. Karena saat itu Allah memuliakan dia, menyembuhkan, memulihkan secara utuh, secara sempurna kehidupannya. Nah, kita sekarang masih berhadapan dengan pandemi, masih sulit cari ekonomi, masih cari pekerjaan, masih susah. Selama kita masih hidup mendiami kemah ini, kita mengeluh karena beratnya penderitaan. Ayat yang kedua menjelaskan itu. Tetapi saudara, istri, mama, atau oma yang sudah pergi itu
sekarang sudah beristirahat. Dan sekarang dia bahagia. Saya berani pastikan dia bahagia. Saya berani pastikan dia senang. Saya berani pastikan dia sukacita. Dan tidak lagi memikirkan pandemi virus. Tidak lagi memikirkan sakit penyakit dan seterusnya. Karena dia telah beristirahat dari segala nyeri lelahnya. Tuhan memberkati, keluarga diteguhkan, dan kita semua dihiburkan oleh Tuhan. Kita doa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu malam hari ini. Kami boleh mengambil bagian, turut bersukacita, bersyukur karena peristiwa yang terjadi pada hari Selasa yang silam adalah merupakan penyataan kuasa Allah bagi keluarga Won, bagi istri, bagi mama atau Uma Yuliana yang kami kasihi. Tuhan, terpujilah Engkau Allah Tuhan kami, sebab Ia kembali kepada yang mempunyai kehidupan ini. Ia kembali kepada pemilik sesungguhnya dari kehidupan kami semua. Terima kasih ya Allah. Tuhan, suami, anak-anak, menantu, dan cucu, kalaulah mungkin mereka masih berduka, hiburlah mereka. Tuhan, sehat-sehatkan selalu mereka, khususnya bagi suami. Kesehatannya juga mengalami gangguan, tetapi biarlah kiranya mengalir kekuatan yang dari Allah. Anak-anak, menantu, cucu yang mengelilingi dia selalu menopang, selalu membantu, selalu menjadi penghiburan, penguatan bagi orang tua, bagi suami. Tuhan, berkati dia di masa tuanya, berikanlah dia penghiburan. Kiranya juga Roh Kudus bekerja sehingga nanti kelak dapat menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Demikian juga untuk semua anak-anak, menantu, cucu yang belum percaya dapat membuka hati, membuka diri untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga nanti Tuhan kembali mereka kumpul bersama, kembali mereka bersekutu lagi, kembali mereka bertemu lagi dengan orang yang mereka sangat kasihi ini di sorga, di rumah Bapa, di tempat kediaman yang sudah Tuhan bentuk dan kerjakan. Tuhan, biarlah juga sekali kelak kami melihat semuanya menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkatilah mereka, berkati usaha pekerjaan mereka, jauhkan dari segala wabah penyakit, dari ancaman virus, pandemi, bahkan dari segala kecelakaan, dari setiap orang jahat. Tuhan, jauhkan, hindarkan itu daripada mereka. Demikian kami semua, Tuhan berkati kami. Tuhan tutup bungkus kami dengan kuasa cara-Mu, kebenaran firman juga menjadi bagian bagi kami, bukan hanya keluarga berduka, tetapi kami semua memiliki pengetahuan, pemahaman yang benar tentang firman-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin.